Kelas 10 IPA kita masuk ke bab kedua, rasio atau perbandingan trigonometri. Ini adalah topik baru bagimu. Saya minta nanti kamu harus benar-benar perhatikan hal ini. Karena terkait ini akan banyak pelajaran-pelajaran ke depannya nanti yang dihubungkan dengan materi trigonometri. Nah, sebelum kita masuk ke perbandingan trigonometri, ada baiknya kita ulang dulu definisi sudut, pengukuran sudut, dan kemudian satuan sudut, nanti yang ada derajat atau radian. Nah, perhatikan ini ruas garis OA. Nah, kemudian ini ruas garis OB. Oke. Nah, sebuah sudut didefinisikan sebagai perputaran suatu titik tertentu ke titik tertentu lainnya terhadap pusat putaran. Dalam hal ini, O adalah pusat putaran. Nah, kemudian garis OA kita putar sehingga ada garis OB. Nah, kemudian diperoleh sudut AOB. Nah, sudut AOB, misalnya kadang simbol sudutnya disimbolkan dengan theta. Ya, perhatikan ini sudutnya. Nah, kemudian OA ini disebut rusuk awal, OB ini disebut rusuk terminal dari sudut AOB. Ya. Nah, kemudian kalau garis OA diputar berlawanan jarum jam, ini kan kita memutarnya tadi berlawanan jarum jam. Ketika posisi ini kita letakkan seperti ini, kemudian kita putar berlawanan jarum jam, maka akan terbentuk sebuah sudut positif. Nah, ini sudut positif. Itu menunjukkan arahnya berlawanan arah jarum jam. Tetapi kemudian kalau jika garis OA misalnya diputar searah jarum jam, maka akan terbentuk sebuah sudut negatif. Nah, ini kan tadinya OA, ini OB. Nah, kemudian OA ini, garis OA, kita putar terhadap sudut putar O berlawanan arah dengan jarum jam seperti ini. Nah, diperoleh besar sudut yang ini. Oke, misalnya alfa. Oke, perhatikan seperti ini saya buat. Nah, ini sudutnya ini adalah sudut negatif. Besarnya sih, ya kalau misalnya diputar 30 derajat, ya tetap besarnya 30 derajat. Cuman karena arahnya searah dengan jarum jam, maka menulisnya adalah minus alfa derajat. Misalnya minus 30 derajat, itu artinya bahwa kita sedang memutar berlawanan arah dengan jarum jam. Maksud saya searah dengan jarum jam. Nanti kemudian kalau ada nama-nama sudut, kamu sudah harus terbiasa. Penamaan sudut itu ada kadang ditulis alfa, kemudian beta, ada juga gamma. Nah, kemudian theta atau huruf abjad biasa pun bisa. Ya, jadi nanti kamu sudah harus terbiasa dengan penamaan-penamaan sudut seperti ini. Oke. Nah, sudut dalam trigonometri secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian. Sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut refleks. Kamu kan sudah belajar ini waktu SMP. Sudut lancip adalah sudut yang terletak antara 0 sampai 90. Saya tulis dulu. Jadi sudut lancip itu sudut di antara 0 sampai 90. Kalau 90 kan sudah siku-siku. Nah, sudut tumpul di antara 90 sampai 180. Sudut refleks dari 180 sampai 360. Kalau kita melihat gambar ini kan sudutnya ini lancip. Karena dia di bawah 90 dan di atas 0. Ini pun lancip ya sebenarnya ya. Ya, tentunya kamu kalau perhatikan segitiga siku-siku, misalnya segitiga siku-siku ABC, nah sudutnya ini 90 derajat, simbol sudutnya dituliskan seperti ini. Itu artinya simbol siku-siku. Atau kadang dibuat begini. Ya. Jadi udah kesepakatan internasional tentang hal itu. Sekarang kita masuk ke ukuran sebuah sudut. Ukuran sebuah sudut. Pengukuran sebuah sudut dapat dilakukan dalam 2 satuan, yaitu derajat dan radian. Nah, perhatikan ini lingkaran. Satu lingkaran ini
dibagi menjadi 360 bagian. Jadi dibagi menjadi 360 buah juring. Jadi salah satu juringnya misalnya seperti ini. Tapi membaginya kan sangat kecil ini sebenarnya. Juring kan bangun yang dibatasi oleh busur dan 2 buah jari-jari. Nah, jadi kalau ini sebuah jari-jari lagi di sini. Nah, itu adalah sebuah juring. Salah satu contoh juring yang ini. Biar saya tunjukkan, ini juring. Oke. Nah, kemudian yang lingkaran ini kita bagi menjadi 360 buah juring seperti ini, yang sama. Nah, jadi satu bagian itulah yang disebut dengan 1 derajat. Nah, jadi satu putaran, kalau satu putaran lingkaran ini kan 360 derajat. Karena tadi kita bilang satu buah juring adalah 1 derajat. Jadi satu putaran ini 360 derajat. Sehingga 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Oke. Nah, setengah putaran berarti adalah 180 derajat. Sehingga 2 derajat adalah 1/180 putaran. Kalau kamu perhatikan busur yang mungkin kamu beli ini adalah setengah putaran. Jadi ini ada 180 buah 180 buah juring yang sama besar. Istilah kita sebutkan kembali kemudian menjadi 180 derajat. Yang 1 derajat ini yang ini. Ini ke sini. Ini kan sampai di sini 5 derajat ini. Sampai di sini 5 derajat. Ini 5 derajat. 1 derajat antara juring ini dengan rusuk ini dengan rusuk yang ini. Jadi sebesar itulah 1 derajat ukurannya. Kalau membaca busur ini kan berarti ini 0 derajat, ini 10 derajat. Ini kesini. Jadi kalau kamu hubungkan ini dengan ini 10 derajat. Ya. Kalau 5 derajat tentunya ini dengan ini. Atau ini diperpanjang sama aja. Ya, 5 derajat itu. Ini 20 derajat antara garis ini dengan garis ini 20 derajat. Jadi ada 180 juring ini. Nanti kamu hitung ini garis-garis kecil ini 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 ini nanti kalikan nanti ada 108 buah juring. Nah, per juring itu sudutnya terhadap pusat O di O ini adalah 1 derajat. Nah, karena itu kalau satu putaran 180 derajat berarti 1/4 putaran adalah 90 derajat. Istilah ini nanti sangat penting, 1/4 putaran. Jadi nanti jika 4 derajat berarti adalah 1/90 putaran. Oke. Nah, kemudian nanti 1 derajat sama dengan 60 menit. Ditulis dengan 1 derajat sama dengan 60 menit. Tanda menit begini. Nah, kemudian 1 menit kan 60 detik. Sehingga 1 menit ditulis seperti ini. Detik 2 garis seperti ini. 2 apostrof begini ya. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke ukuran radian. Oke, kalau kita perhatikan yang ini tadi, sekarang ke ukuran radian dulu. Kamu buat nanti catatannya rapi ya. Sekarang ukuran radian dari lingkaran yang sama, di dalamnya ada juring AOB. Ini olah saya sebutkan ini ya, AOB. Oke, seperti ini, sudutnya yang ini. Sudutnya theta. Saya buat simbol theta begini. Nah, perhatikan gambar ini. Lingkaran dengan pusat O diputar berlawanan arah jarum jam dari A ke B. Dari A ke B diputar sebesar theta. Oke. Besar sudut AOB dalam radian didefinisikan sebagai perbandingan antara panjang busur AB dan jari-jari lingkaran. Jadi sudut AOB ini, AOB yang theta ini, sudut AOB sama dengan perbandingan antara
panjang busur AB, kalau panjang busur AB kan bagian dari keliling lingkaran ya. Nah, panjang ini ke sini, maksudnya panjang busur AB ini busur. Panjang busur AB ini bandingkan dengan jari-jarinya atau R-nya, jari-jari R. Jadi panjang ini dibagi dengan R ini kan R ini sebenarnya ya. Nah, itulah definisi sudut AOB dalam satuan radian. Oke. Nah, secara matematis ditulis ini kan sudut AOB di sini theta sama dengan panjang busur, kalau kita misalkan panjangnya S per R radian. Ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke ukuran radian, simbolnya. Ukuran radian, radian sering ditulis A pangkat C. Oke, saya tulis dulu sebentar. Jadi, ukuran radian, ukuran A saya buat, ukuran A radian ditulis dengan A seperti ini, A pangkat C. Tetapi kemudian pun nanti pangkat C-nya ini sering tidak ditulis lagi. Jadi hubungan ukuran derajat dan radian dapat dinyatakan seperti ini. Kalau kamu perhatikan waktu SMP, panjang keliling lingkaran ini atau keliling lingkaran ini kan 2 PR. Ya, kamu sudah melakukan percobaan bagaimana mencari keliling lingkaran 2 PR ketika kamu cobakan jari-jarinya satu-satuan. Nah, jadi nanti panjangnya ini 2 PR. 2 pi jadinya kalau hanya satu-satuan. Ya, jadi panjang yang ini 2 pi kalau R-nya satu-satuan. Tetapi kalau R-nya adalah sepanjang R, tentunya keliling lingkaran ini adalah 2 PR. Nah, kalau begitu, kalau kamu perhatikan ini, kalau setengah lingkaran ini kan setengah lingkaran. Ya. Kalau setengah lingkaran berarti PR. Kalau satu lingkaran penuh tadi 2 PR, satu lingkaran penuh 2 PR, berarti kalau setengah lingkaran ini atau panjang busur ini kan busur setengah lingkaran adalah pi kali R. Benar ya? Sehingga kalau kita masukkan ke rumus ini kan 180 derajat ini. Oke. Kalau setengah lingkaran, saya buat dulu setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran, atau saya tulis begini, setengah lingkaran ya. Panjang keliling setengah lingkarannya kan ini. Oke. Jadi kalau kita perhatikan theta sama dengan tetanya 180 karena tadi kita bilang setengah lingkaran ini kan 180 derajat ya. Jadi 180 derajat sama dengan ini berarti S per R. S-nya tadi adalah setengah dari 2 PR, berarti PR per R. PR per R. Jadi kita simpulkan akhirnya adalah Pi adalah 180 derajat. Ya, artinya inilah sebagai dasarnya. Oke, pi radian. Oke, pi radian pangkat C kadang dibuat. Nah, kemudian artinya kembali adalah 1 derajat ternyata adalah pi per 180 radian. Ya. Sehingga kalau 2 pi adalah 360 derajat. Setengah pi radian adalah 90 derajat. Jadi ini sebagai dasar yang sangat penting untuk membuat ukuran lingkaran dalam satuan, ukuran sudut dalam satuan radian. Nah, contohnya seperti ini. Ubahlah 5/6 pi radian ke dalam ukuran derajat. Selanjutnya nanti pi radian seperti ini ditulis hanya pi saja, tidak ada pangkat C-nya ya. Jadi formula untuk menyelesaikan ini caranya adalah seperti ini. Oke, perhatikan 5/6 pi sama dengan 5/6 dari 180 derajat. Nah, seperti itu pun bisa, meskipun sebenarnya mesti kita tulis 5/6 pi kali pi 180 per pi. Nah, 5/6 dari 180
ya. Ini 30 kali 5 150 derajat. Jadi 5/6 pi itu artinya 180 derajat. Sekali lagi kita pahami tadi bahwa ukuran sudut bisa dalam bentuk pi radian, bisa juga dalam bentuk derajat. Nah, jadi 5/6 pi ini adalah 150 derajat. Nah, ubahlah 135 derajat ke dalam ukuran radian. Jadi cara menjawabnya ini adalah 135 derajat adalah 135 per 180 pi. Oke, nanti kamu sederhanakan ini. Bagi 45 4, bagi 45 3, berarti 3/4 pi radian. Nah, jadi begini cara mengubah dari satuan pi radian ke ukuran derajat dan dari mengubah derajat ke ukuran radian. Nah, kemudian kalau misalnya ada soal nanti, bisa aja kamu ganti pi-nya ini dengan 3,14 atau 22/7. Jadi nanti 135 derajat inilah 3/4 dari 3,14. Tidak masalah juga. Nah, seperti itu, meskipun umumnya ditulis ya ringkasnya sampai seperti ini saja. Saya pikir untuk kali ini apa yang kita pelajari sampai di sini dulu, supaya kamu mungkin bisa mempersiapkan diri untuk materi berikutnya di hari Rabu. Fokus daripada bab kedua ini, yaitu rasio perbandingan trigonometri dasarnya. Jadi selamat belajar. Kalau ada nanti kurang mengerti, silahkan tanya ke Pak Barto. Tuhan memberkatimu.